Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Indasari, NPM 191446157, dari kelompok 4 yang beranggotakan Bayu Aji Nugroho, NPM 131, Rodwa Alia Zafira, NPM 140, Asif Barkia, NPM 154, saya sendiri Alfira Indasari, NPM 157, dan Ardi Cahya Setiadi di NPM 160 akan mempresentasikan materi tentang mengingat. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Pengertian mengingat. Mengingat adalah salah satu perbuatan menyimpan hal-hal yang sudah pernah dilakukan untuk dikeluarkan dan pada saat lain digunakan kembali menurut Sarlito 1982. Terdapat 3 jenis ingatan, yaitu sensori, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang menurut Slameto tahun 2010. Ingatan adalah penarikan kembali informasi yang pernah diperoleh sebelumnya menurut Syah tahun 2004. Memori yang biasanya kita artikan sebagai ingatan itu sesungguhnya adalah fungsi mental yang menangkap informasi dari stimulus, dan ia merupakan storage system, yakni sistem penyimpanan informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalam otak manusia. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengingat adalah kemampuan untuk menerima apa yang telah dialami oleh seseorang, yang merupakan kemampuan untuk berpikir. Seseorang dapat mengingat suatu kejadian, kemudian disimpan, dan peristiwa tersebut dimunculkan kembali, merupakan proses dalam mengingat. Yang B, yaitu jenis-jenis ingatan. Secara umum, banyak konsep yang dikemukakan oleh para ahli mengenai macam-macam daya ingat. Berikut beberapa macam ingatan yang dibahas oleh beberapa ahli, yaitu A. Memori sensori atau penyimpanan serapan indera adalah tempat menyimpan awal dari sebagian besar informasi, namun pada akhirnya ia akan memasuki tempat penyimpanan memori jangka pendek dan jangka panjang. Pada memori ini terdapat 2 jenis penyimpanan, yaitu 1. Penyimpanan ikonik. Penyimpanan ikonik adalah sebuah register penyerapan visual yang sangat unik dalam dirinya sendiri, mengelola informasi untuk periode waktu yang sangat singkat. Informasi disimpan dalam bentuk ikon-ikon. Semua ikon-ikon akhirnya menjadi imaji-imaji visual dan merepresentasikan sesuatu. Yang kedua yaitu penyimpanan ekoik. Penyimpanan ikonik, penyimpanan input auditorik dengan durasi sekitar 2-4 detik. Informasi auditorik disimpan dalam ruang penyimpanan agar dapat diolah lebih lanjut. Yang B yaitu memori jangka pendek atau short term memory. Semua individu memiliki akses menuju memori jangka pendek. Memori ini menahan data memori selama beberapa detik dan terkadang juga bisa sampai beberapa menit. Menurut model Atkinson dan Shafrin, simpanan jangka pendek hanya dapat mengingat beberapa hal saja. Ia juga dapat diakses oleh sejumlah proses pengontrolan dan mengatur aliran informasi kepada dan dari simpanan. Jangka panjang biasanya materi masih tetap bertahan di dalam memori jangka pendek kira-kira 30 detik saja, kecuali dilatih untuk mempertahankannya lagi. Informasi tersebut disimpan secara akustik atau lewat bunyi yang dikeluarkan, lebih daripada secara visual atau lewat penampakan. Memori jangka panjang atau long term memory. Ingatan jangka panjang adalah suatu tipe memori yang relatif tetap dan tidak terbatas. Memori jangka panjang bertambah seiring bertambahnya usia
selama masa pertengahan dan akhir kanak-kanak. Sistem memori jangka panjang memungkinkan kita hidup dalam dua dunia, yaitu masa lalu dan masa sekarang. Yang keempat yaitu memori kerja. Memori kerja merupakan proses kognitif yang fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas pengodean, penyimpanan, dan fungsi pencarian yang penting untuk belajar pada tingkat pengolahan informasi menurut Kuswana tahun 2011. Yang kelima yaitu memori implisit atau prosedural. Memori prosedural merupakan memori mengenai cara melakukan sesuatu seperti cara menyisir, menggunakan pensil, dan lain sebagainya. Memori prosedural ini juga disebut memori implisit karena apabila suatu kemampuan telah dimiliki seseorang, maka kemampuan tersebut tidak lagi memerlukan pemrosesan secara sadar menurut Wade tahun 2008. Memori implisit adalah pemanggilan kembali informasi terkait suatu peristiwa atau suatu objek yang mempengaruhi tindakan dan pikiran yang dilakukan tanpa usaha secara sadar. Yang selanjutnya yaitu memori eksplisit atau deklaratif. Cara mengukur memori ini adalah dengan menggunakan metode recall atau recognition yang sudah dibahas pada subbab sebelumnya menurut Wade tahun 2008. Memori eksplisit terbagi atas dua macam, yaitu memori episodik, yang berarti memori yang berisi pengalaman-pengalaman sendiri yang biasanya berhubungan dengan riwayat hidup. Dan yang kedua yaitu memori semantik, yang berisikan jumlah total pengetahuan yang dimiliki secara perbendaharaan kata, memahami matematika, dan segala fakta yang diketahui. Materi selanjutnya adalah mempertahankan dan memperkuat ingatan. Dengan berjalannya waktu, kemampuan otak pada manusia akan menurunkan akibat proses penuaan. Jika di hadapan dengan masalah kemampuan mengingat, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengingat sesuatu. Di antaranya untuk melatih cara merekam memori dan satu sisinya melatih untuk mengingatnya. Yaitu yang pertama adalah relaksi secara teratur. Setelah suatu cara paling efektif dan meningkatkan ingatan adalah berusaha mendorongkan ketenagaan seluruh otot tubuh sebelum mempelajari sesuatu yang baru. Menurut ahli relaksi, otot dapat mengurangi kecemasan yang sering dirasakan seseorang ketika berusaha mempelajari hal baru. Yang kedua, mendengarkan musik klasik. Menurut Dr. Anders Franz Reins, peneliti dari Universitas California, orang yang sering mendengarkan musik klasik akan mengalami peningkatan kemampuan penalaran. Menurut penulis The Morse Evans, mendengarkan musik klasik juga akan membantu ingat dan pembelajaran. Yang selanjutnya, penataan pemikiran. Membentuk urutan informasi, menggelombangkan informasi akan membuat sesuatu lebih mudah diingat. Ini juga akan mempermudah otak untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari dan diketahui. Yang selanjutnya, jaga menunjukkan bahwa dalam periode 25 tahun, pria penderita hipertensi akan kehilangan kemampuan kognitif hingga 2 kali lipat dibandingkan pria bertekanan darah normal. Penelitian juga menunjukkan selain menunjukkan perbedaan dengan sesuatu kemampuan bahwa pada usia 70-an seseorang tidak akan mudah mengalami penurunan kemampuan kognitif jika mereka tetap aktif secara fisik. Yang selanjutnya, tantanglah diri sendiri. Otak memproduksi senyawa kimia neurotransmitter yang membawa pesan antar sel yang terlibat dalam ingatan. Ketersediaan neurotransmitter ini akan meningkatkan apabila otak sering digunakan untuk menyelesaikan tantangan yang menurut pemecahan masalahnya. Yang selanjutnya,
cukup tidur. Kurang tidur dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk mengingat informasi yang kompleks. Penelitian di Universitas de Leeds, Prancis, mengidentifikasikan bahwa otak memerlukan tidur untuk mempertahankan kemampuan mengingatkan informasi yang kompleks. Yang selanjutnya, makan secukupnya, kurangi lemak dan perbanyak minum. Pilih makanan yang rendah lemak dan rendah kalori, serta memperbanyak minum air putih. Air putih dapat membantu pencernaan dan perhatikan dan catat apa yang kita ingin lihat. Yang selanjutnya, kembangkan sikap mental positif. Gantilah setiap sikap mental negatif atau kritik terdiri diri sendiri menjadi sikap yang positif, karena hal itu akan menimbulkan rasa percaya diri yang berpengaruh positif terhadap daya ingat. Yang selanjutnya, olahraga teratur. Selain meningkatkan kekuatan fisik, olahraga juga dapat membantu fungsi ingatan kita dengan menjamin suplai oksigen dan darah ke otak. Olahraga juga menstimulus endorfin, yaitu neurotransmitter yang terkait dengan perasaan senang, yang dapat meningkatkan keceriaan dan menjadi pemicu untuk pembelajaran dan ingatan. Yang poin terakhir adalah istirahat cukup. Yang tak kalah penting adalah istirahat cukup. Supaya fungsi otak bisa maksimal, otak membutuhkan istirahat untuk mengedepankan dan mengkonsolidasikan ingatan. Istirahat yang dibutuhkan oleh otak bervariasi, tergantung pada kerumitan dan kebaruan informasi, serta pengalaman orang yang bersangkutan. Cara yang baik adalah memberi waktu istirahat otak hingga 3-10 menit setelah otak beraktivitas selama 10 hingga 50 menit. Dan ini sekian materi yang telah saya sampaikan, dan selanjutnya tentang beberapa penyebab hilangnya ingatan. Cedera kepala seringkali menjadi penyebab umum seseorang mengalami hilang ingatan. Benturan keras di kepala yang dapat menyebabkan hilang ingatan jangka pendek ataupun panjang. Selain itu, ada juga beberapa penyebab hilang ingatan lainnya, antara lain penyakit Alzheimer. Hilang ingatan merupakan salah satu pertanda dari kondisi ini. Alzheimer merupakan bentuk paling umum dari demensia dan biasanya menyerang seseorang pada usia di atas 65 tahun. Hilangnya ingatan akibat demensia pada penyakit Alzheimer dipengaruhi oleh penurunan kemampuan kognitif karena kerusakan dan gangguan fungsi sel otak. Stroke. Penderita stroke dapat mengalami hilang ingatan sebagian atau jangka pendek. Pada stroke, pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah, sehingga aliran darah ke otak terhenti. Hal ini menyebabkan gangguan fungsi otak, termasuk hilangnya ingatan. Encephalitis yang merupakan peradangan pada jaringan otak ini dapat disebabkan oleh infeksi. Bila peradangan menyebabkan kerusakan pada pusat memori di otak, maka terjadilah hilang ingatan. Anoksia otak. Kekurangan oksigen pada jaringan otak dapat menyebabkan terjadi gangguan pada fungsi otak, termasuk fungsi memori, sehingga dapat terjadi hilang ingatan. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh serangan jantung, gangguan pernafasan, hingga keracunan karbon monoksida. Gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental ini bisa menyebabkan seseorang sulit untuk konsentrasi dan fokus, sehingga dapat memengaruhi daya ingat pada kondisi stres, trauma, dan depresi yang cukup berat. Ingatan yang berkaitan dengan penyebabnya dapat diblokir sebagai bentuk pertahanan diri. Kondisi ini sering dikenal sebagai amnesia psikogenik. Obat-obatan. Beberapa obat dapat mengganggu daya ingat seseorang, misalnya obat tidur, obat antidepresi, obat pereda nyeri, antihistamin, relaksan otot, dan obat penenang. Untuk itu, konsumsi obat perlu dilakukan sesuai dengan anjuran dokter. Alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dalam jangka waktu singkat dapat menyebabkan seseorang mengalami kehilangan ingatan selama mabuk.
Dalam jangka panjang, alkoholisme dapat menyebabkan tubuh mengalami kekurangan vitamin B1 atau defisiensi tiamin dan mengalami sindrom Wernicke-Korsakoff yang menyebabkan seseorang tanpa sadar kehilangan daya ingatnya. Untuk mengatasi hilang ingatan. Untuk mengatasi hilang ingatan, perlu diketahui terlebih dahulu penyebabnya. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hilang ingatan. Hilang ingatan akibat cedera kepala umumnya akan pulih sesuai berjalannya waktu dalam masa penyembuhan. Penderita stroke yang mengalami gangguan daya ingat dapat melakukan terapi untuk melatih beberapa aktivitas yang mungkin terlupakan, misalnya mengikat tali sepatu. Meski hingga kini belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer, namun dokter mungkin akan memberikan pengobatan yang bermanfaat untuk menjaga kemampuan berpikir dan daya ingatnya. Gangguan daya ingat yang disebabkan oleh obat tertentu bisa diatasi dengan mengganti obat yang dikonsumsi. Stres, trauma, atau depresi yang menyebabkan gangguan pada ingatan dapat diatasi dengan melakukan perawatan untuk menangani depresi atau pemberian obat antidepresan. Dengan cara ini biasanya ingatan akan perlahan kembali normal setelah depresi mulai menghilang. Bantuan psikoterapi dan perilaku juga dapat membantu pemulihan ingatan dan kondisi mental penderitanya. Ada beberapa hal yang harus dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencegah hilang ingatan. 1. Hindari penggunaan alkohol secara berlebihan. 2. Hindari penggunaan obat-obat di luar dari anjuran dokter. 3. Selalu menggunakan pengaman kepala, helm jika berkendara maupun saat melakukan olahraga dengan risiko cedera kepala. 4. Bila mendapat pengobatan untuk mengatasi infeksi, jalani pengobatan hingga selesai agar infeksi tidak menyebar ke otak melalui aliran darah. Dan yang terakhir, segera cari bantuan medis jika Anda atau ada orang lain yang mengalami gejala stroke seperti sakit kepala hebat, kelemahan, maupun kelumpuhan satu sisi tubuh. Untuk mengatasi hilang ingatan, penanganan akan diberikan sesuai dengan penyebabnya dan biasanya dirujuk ke dokter spesialis sesuai penyakit yang mendasarinya, misal dokter spesialis saraf atau psikiater. Hilang ingatan mungkin membaik, memburuk, atau mungkin menetap seumur hidup. Kondisi ini merupakan hal yang serius dan mungkin menimbulkan keterbatasan karena dukungan itu dari keluarga dan kerabat terdekat memegang peranan penting untuk pemulihannya. Strategi meningkatkan ingatan. Meningkatkan daya ingat otak pada proses belajar menurut Barlow 1985, Reber 1988, dan Anderson 1990. Cara meningkatkan daya ingat adalah sebagai berikut. 1. Overlearning atau belajar lebih, artinya upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atau atas materi pelajaran tertentu. 2. Extra study time atau tambahan waktu belajar, ialah upaya penambahan alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi atau kekerapan aktivitas belajar. 3. Mnemonic device atau muslihat memori, yang sering juga hanya disebut mnemonic, itu berarti kiat khusus yang dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi ke dalam sistem akal siswa. 4. Rima atau rem, sajak yang dibuat sedemikian rupa yang isinya terdiri atas kata dan istilah yang harus diingat siswa. 5. Singkatan, terdiri atas huruf-huruf awal nama atau istilah yang harus diingat siswa. Contoh, jika seseorang siswa hendak mempermudah mengingat nama Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa, dapat menyingkatnya dengan ANIM. ANIM. 6. Sistem kata pasak atau backword system, sejenis teknik mnemonic yang menggunakan komponen-komponen yang sebelumnya telah dikuasai sebagai pasak atau paku pengait memori baru. 7. Metode Loci atau Method of Loci, kiat mnemonic yang menggunakan tempat-tempat khusus dan terkenal sebagai sarana penempatan kata dan istilah tertentu yang harus diingat siswa.
Kata loci sendiri adalah jamak dari kata locus, artinya tempat. Dalam hal ini, nama-nama kota, jalan, gedung terkenal dapat dipakai untuk menempatkan kata dan istilah yang kurang lebih relevan dalam arti memiliki kemiripan ciri dan keadaan. 8. Sistem kata kunci atau keyword system. Kiat mnemik yang satu ini relatif tergolong baru dibanding dengan kiat-kiat mnemik lainnya. Kiat ini mula-mula dikembangkan pada tahun 1975 oleh dua orang pakar psikologi, yaitu Rauch dan Atkinson. Dikutip dari Barlow 1985. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengingat sesuatu. Di antaranya untuk melatih cara merekam memori dan satu sisanya melatih untuk mengingatnya, yaitu 1. Menjaring informasi, 2. Pembacaan sebelum tidur, 3. Mengatur informasi, 4. Menggunakan gambar atau imaginal code, dan 5. Aktif belajar, 6. Sering meninjau ulang informasi, 7. Menggunakan akronim untuk mengingat. Terima kasih. Strategi meningkatkan ingatan. Meningkatkan daya ingat otak dalam proses belajar menurut Barlow 1985, menurut Reber 1988, dan menurut Anderson 1990 menyatakan bahwa cara meningkatkan daya ingat itu yang pertama adalah overlearning. Overlearning atau belajar lebih artinya upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atas materi belajar tertentu. Overlearning terjadi apabila respon atau reaksi tertentu muncul setelah siswa melakukan pembelajaran atas respons tersebut dengan cara di luar kebiasaan. Banyak sekali contoh yang dapat diterapkan atau yang dapat dipakai untuk overlearning, antara lain yaitu pembacaan teks Pancasila pada setiap hari Senin dan Sabtu memungkinkan ingatan siswa terhadap materi PPKN lebih kuat. Yang kedua ada extra study time. Extra study time atau tambahan waktu belajar ialah upaya penambahan alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi atau juga disebut kekerapan aktivitas belajar. Nah, penambahan alokasi waktu belajar materi tertentu berarti siswa menambah jam belajar mereka, misalnya dari 1 jam menjadi 1,5 jam, dan juga dari sekali sehari menjadi 2 kali sehari. Nah, kiat ini dipandang cukup strategis karena dapat melindungi memori dari kelupaan. Kemudian yang ketiga ada mnemonic device. Mnemonic device atau muslihat memori yang sering juga hanya disebut mnemonic, itu berarti kiat khusus yang dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi ke dalam sistem akal siswa. Muslihat mnemonik ini banyak ragamnya, tetapi yang paling menonjol adalah sebagaimana yang terurai di bawah ini. Yang keempat, rima atau rim. Rima atau rim sajak yang dibuat sedemikian rupa yang terdiri atas kata-kata dan istilah yang harus diingat siswa. Dan sajak ini akan lebih baik pengaruhnya apabila diberi not-not sehingga dapat dinyanyikan. Nyanyian anak-anak TK yang berisi pesan-pesan moral yang diambil sebagai contoh penyusunan yang mnemonic device tadi. Singkatan terdiri atas huruf-huruf awal nama atau istilah yang harus diingat siswa. Contoh jika seseorang siswa hendak mempermudah mengingat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Musa alaihissalam dapat menyingkatnya dengan ANIM, Adam, Nuh, Ibrahim, dan Musa. Pembuatan singkatan-singkatan seyogyanya dilakukan sedemikian rupa sehingga menarik dan memiliki kesan tersendiri.
Yang keenam ada sistem kata pasak atau patchwork system, sejenis teknik menomik yang menggunakan komponen-komponen yang sebelumnya telah dikuasai sebagai pasak atau paku pengait memori baru. Nah, kata komponen pasak ini dibentuk berpasangan seperti merah saga, panas api, dan lain sebagainya. Kata-kata ini berguna untuk mengingat kata dan istilah yang memiliki watak yang sama seperti darah, lipstik, pasangan langit dan bumi, neraka dan surga, dan kata atau istilah lain yang memiliki kesamaan watak, maupun itu warna, rasa, dan juga seterusnya. 7. Metode loci. Method of loci kiat menomik yang menggunakan tempat-tempat khusus dan terkenal sebagai sarana penempatan kata dan istilah tertentu yang harus diingat siswa. Kata loci sendiri adalah jamak dari kata locus, artinya tempat. Dalam hal ini, nama-nama kota, jalan, gedung terkenal dapat dipakai untuk menempatkan kata dan istilah yang kurang lebih relevan dalam arti memiliki kemiripan ciri dan juga keadaan. Nah, sebagai contohnya itu adalah nama ibu kota Amerika Serikat. Untuk mengingat nama presiden pertama negara itu, yaitu George Washington, dan gedung bundar untuk mengingat nama Jaksa Agung Indonesia. Apabila guru memerlukan siswa menyebut nama-nama tadi, ia dapat menyuruh siswa tersebut berpergian ke tempat-tempat tersebut. 8. Sistem kata kunci atau keyword system. Kiat menomik yang satu ini itu relevan tergolong baru dibanding dengan kiat-kiat menomik lainnya. Kiat ini mula-mula dikembangkan pada tahun 1975 oleh dua orang pakar psikologi, yaitu Rock dan juga Atkinson atau Barlow 1985. Sistem kata kunci biasanya direkayasa secara khusus untuk mempelajari kata dan istilah asing dan konon cukup efektif untuk pengajaran bahasa asing, Inggris misalnya. Sistem ini terbentuk daftar kata yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kata-kata asing. Yang kedua, kata-kata kunci, yakni kata-kata bahasa lokal yang paling kurang suku pertamanya memiliki suara atau lafal yang mirip dengan kata yang dipelajari. Yang ketiga, arti-arti kata asing tersebut. Adapun beberapa cara yang kita gunakan untuk mengingat sesuatu, diantaranya untuk melatih cara merekam memori dan satu sisanya melatih untuk mengingatnya, yaitu yang pertama menyaring informasi. Merangkum kembali seluruh informasi yang baik adalah dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jika tidak dapat melakukan ini, maka merupakan pertanda baik bahwa hal yang dipelajari itu tidak dipahami dengan benar materi yang diberikan. Pada saat encoding, kita akan memfokuskan pada salah satu objek. Hal itu akan menuntut kita pada tahapan attention. Pada saat itulah kita menemukan fokus sehingga kita lebih mudah mengingat dan menuju tahap short term memory atau memori jangka pendek. Saat kita belajar dan menghafal, kita tidak hanya terpaku dengan menghafal melalui berbicara atau sekedar mengingat-ingat. Saat belajar terutama belajar FOL, kita harus paham benar materi yang diberikan dan merangkum dari beberapa sumber, lalu merangkum dengan kata-kata sendiri dan dapat menentukan poin-poin yang penting sehingga otak akan lebih mudah untuk mengingatnya, seperti membuat mind map dan ringkasan singkat agar mudah dibaca dan dihafalkan. Yang kedua adalah pembacaan sebelum tidur. Pada teknik ini, kita berusaha mengingat apa yang sudah kita rekam sesaat sebelum tidur. Anda dapat menempel materi yang telah ditulis pada dinding kamar tidur misalnya, sehingga setiap sebelum tidur Anda dapat membacanya terlebih dahulu sebelum tidur. Dengan demikian, materi
Dengan demikian, maka materi tersebut akan masuk ke dalam long term memory atau LTM atau juga disebut dengan memori jangka panjang. Maka Anda akan mengingat hal itu lebih baik dan dapat dengan mudah untuk diingat kembali saat-saat Anda membutuhkannya. Hal ini dapat membantu sel-sel dalam otak menjalin koneksi-koneksi secara terus-menerus sehingga dapat memperkuat memori otak Anda. 3. Mengatur informasi. Mengorganisir ingatan ke dalam beberapa kategori. Cara ini akan memudahkan Anda untuk mengingat sesuatu. Misalnya jika Anda mencoba mengingat materi mata kuliah vol, kategorikanlah sesuai jenis atau memiliki arti yang serupa. Informasi lebih mudah dicerna jika diterima secara teratur daripada informasi yang acak. Materi selanjutnya yaitu lupa dalam belajar dan pembelajaran. Daya ingat memberi kemampuan manusia untuk dapat mengingat suatu hal. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali informasi-informasi yang telah pernah dialaminya. Hal yang pernah dialaminya tersebut tidak sepenuhnya hilang, tetapi tetap tersimpan dalam pikirannya dan pada suatu waktu tertentu jika dibutuhkan dapat diingat atau dipanggil kembali. Tetapi bukan berarti semua yang telah pernah dialaminya itu akan tetap tersimpan seutuhnya dalam ingatan kita dan dapat ditimbulkan kembali saat dibutuhkan. Terkadang ada hal-hal yang tidak dapat ditimbulkan kembali atau yang dilupakan. Dengan demikian, dapat diambil pemahaman bahwa lupa merupakan ketidakmampuan untuk mengingat atau menimbulkan kembali hal-hal berupa informasi, peristiwa, dan pengalaman tertentu yang telah pernah dialaminya. Winkel 1983. Faktor-faktor penyebab lupa dalam belajar dan pembelajaran. Peserta didik dapat mengingat suatu kejadian atau informasi dalam pembelajaran, berarti kejadian atau informasi yang diingat tersebut pernah dialami atau dengan kata lain pernah dimasukkan dalam kesadaran, kemudian disimpan dan pada suatu ketika kejadian itu ditimbulkan kembali di atas kesadaran. Dengan demikian, ingatan itu merupakan kemampuan pikiran atau jiwa yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima dan memasukkan, menyimpan dan menimbulkan kembali dengan mengingat hal-hal yang sudah lampau. Terkadang dalam proses remembering, seseorang mengalami kesulitan dalam memanggil atau menimbulkan lagi informasi-informasi yang dibutuhkan. Slavin 2008 menyebutkan faktor-faktor ketidakmampuan individu atau peserta didik untuk mengingat atau remember.